wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sutiana, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombel 1, tahun 2024, dengan nomor induk mahasiswa 2100124930. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Mawasangka di kelas 11 dengan materi sikap toleransi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan saintifik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba silahkan berdiri semuanya. Rapikan bajunya. Sudah rapi? Silakan dulu. Silakan dulu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya siapkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswiku sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek hadirannya dulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Ya, Bu. Azhar, Hadir Bu. Anhar Darisa, Hadir, Bu. Asmayani, Hadir, Bu. Bunga Azabra, Hadir, Bu. Dwi Aprilia, Hadir, Bu. Diva Adilan, Izin Bu. Faini, Hadir, Bu. Gita Sari, Hadir, Bu. Muhammad Rizki, Hadir Bu. Muhammad Badawil, Hadir, Bu. Muhammad Farlanuddin, Hadir, Bu. Muhammad Aflan, Alfa Bu. Nabila Aulia Putri, Nur. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena simbol kebangsaan yang memiliki makna penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya bukan hanya sekedar lagu dan bukan ritual, tetapi juga wujud nyata dari komitmen kita untuk menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa. Ya, diharapkan dari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tumpah darahku, di sana aku berdiri dan mandiri.
bersama-sama melafalkan Quran Surah Yunus ayat 41, ayat 40 sampai 41. Ada yang membawa Al-Quran? Ada yang tidak ya? Yang membawa Al-Quran silahkan buka Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Dan bagi yang tidak membawa silahkan buka buku paketnya, ada di halaman 180. Kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yusmi'u bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, tadi kita sudah bersama-sama membacakan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat ini mengajarkan kita tentang toleransi. Kita selalu bersikap toleransi tadi karena toleransi itu sangat penting bisa bentuk kesabaran dalam menghadapi perbedaan keyakinan serta mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dalam menentukan siapa yang berada di jalan yang benar. Bukan masing-masing kita punya pekerjaan, tidak usah urus pekerjaannya orang lain. Tetapi tadi satu, apapun yang terjadi kita harus selalu bersama-sama wujudkan sikap toleransi, saling membantu. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada kesepakatan kelas. Ya? Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Ada yang bisa sebutkan? Masuk dalam kesepakatan. Ya, apalagi? Menghargai guru dan teman. Ya. Kemudian keluar harus izin guru, jangan asal keluar-keluar saja. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Ya, silahkan Azhar. Materi kemarin itu ada menggunakan media sosial, dan pengertiannya ada menggunakan media sosial adalah suatu sikap atau perilaku yang baik dalam berinteraksi di media sosial sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak merugikan bagi orang lain. Iya, terima kasih untuk Azhar. Materi kita minggu lalu itu tentang adab menggunakan media sosial. Kita sebagai manusia yang mempunyai sikap baik dalam bermedia sosial itu harus menyampaikan informasi itu sesuai kebenaran. Jangan menyampaikan yang tidak atau yang buruk, karena di dalam media sosial itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Bagi kalian tolong jauhi dampak negatif tersebut dan carilah yang berbentuk dampak positif. Namanya kalian menggunakan media sosial itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalian sebagai pelajar, gunakan media sosial, internet ya. Internet itu untuk mencari pelajaran. Tidak boleh yang lain. Tujuan pembelajaran kita yang pertama
tentang peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip sikap toleransi. Dan yang ketiga itu, peserta didik mampu menghafalkan Quran Surah Al-Ismail sampai 41. Itulah tujuan pembelajaran yang kalian akan capai di akhir pembelajaran nanti. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan bertanya dulu. Pernahkah kalian mendengar kata toleransi? Terlalu. Apakah arti toleransi bagi Anda dan bagaimana cara menerapkannya? Ada yang bisa jawab? Ya. Kita silahkan Yusril. Bagi saya, toleransi adalah sikap menerima dan menghargai pendapat yang ada di antara individu maupun kelompok, baik itu perbedaan dalam agama, budaya, pendapat, hak, dan keyakinan. Cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama menghormati perbedaan agama dan budaya, yang kedua mendengarkan dengan empati, yang ketiga bekerja sama meskipun berbeda, yang keempat menghindari prasangka dan toleransi tidak mudah tersinggung. Ya, berikan tepuk tangannya. Saya itu yang intinya itu adalah toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati, baik itu dalam perbedaan pendapat, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Di antaranya yang pertama itu Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sikap toleransi. Sekarang Ibu akan memutarkan video materi pembelajaran tentang toleransi. Pengertian toleransi. Sikap toleransi adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok lain, baik itu dalam hal agama, budaya, suku, pendapat, maupun pandangan hidup. Sikap ini mencerminkan keterbukaan, empati, serta penghormatan terhadap hak orang lain untuk menjalani kehidupan sesuai keyakinan dan pilihannya tanpa adanya paksaan atau risiko, pandangan atau tindakan, melainkan memberikan ruang bagi keberagaman dan menghindari konflik akibat perbedaan. Sikap ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang adil. Berikut adalah beberapa contoh menghormati pandangan, keyakinan, budaya, agama, atau nilai-nilai orang lain meskipun berbeda dengan apa yang diyakini. 2. Keterbukaan dan dialog. Bersedia untuk berdialog dan mendengarkan dengan pikiran terbuka terhadap ide atau sudut pandang yang berbeda tanpa prasangka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah tadi materi pembelajaran sikap toleransi. Setelah kalian mengamati video pembelajaran materi tentang toleransi, selanjutnya apabila ada materi yang kurang dipahami, silakan
Ada yang bisa? Ya, Bu. Toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan tanpa memaksakan kehendak sendiri. Kemudian, mengapa kita harus bersikap toleransi? Karena dengan melalui sikap toleransi, kita akan mudah menjalin hubungan antara sesama masyarakat, menciptakan kerukunan di masyarakat, dan kesatuan di masyarakat, serta menghindari sikap diskriminasi antar masyarakat. Sekarang karena Ibu sudah melihat posisi tempat duduknya sudah berdasarkan kelompok, Ibu langsung membagikan lembar kerjanya. Coba perhatian di sini. Setelah tadi Ibu Putu sudah membagikan lembar kerjanya, Ibu harap masing-masing kelompok harus aktif. Ya. Selanjutnya silahkan kerjakan. Jelas, Bu. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Karena sudah selesai semuanya, Ibu melihat sedikit sudah ada yang merah. Ya, semangat ya, sudah merah semangat sedikit. Kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya kita ini mengucapkan kalimat toyibah, tasmi, tasbih, tahmid, takbir, dan tahmid. Ya, kalian
dengan ice breaking tadi sudah bisa semangat kembali ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya Bu. Selanjutnya kita mulai saja untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan KPD tentang toleransi. Langsung saja yang pertama, jelaskan pengertian dari toleransi. Toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan tanpa memaksakan kehendak sendiri. Yang kedua, mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Karena dengan melalui sikap toleransi, kita akan mudah menjalin hubungan antara sesama masyarakat, menciptakan kerukunan di masyarakat. Ya. Ada yang beri tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1 yang silakan. Yang pertama itu ada konflik antara akademik, yang kedua diskriminasi dan perbedaan di lingkungan sekolah, yang ketiga kehilangan kesempatan belajar dari perbedaan, keempat benar-benar baik kemanusiaan dan sosial, yang kelima tergantungkan lingkungan belajar. Itulah jawaban dari tanggapan kelompok 3 yang tadi sudah dijelaskan juga sama temannya, itu sudah hampir mirip ya. Ya, berikan tepuk tangannya kepada Mas. Selanjutnya kelompok 2 presentasikan di depan kelas ini. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan materi tentang toleransi. Yang pertama, pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap atau tindakan saling menghormati dan menerima perbedaan, baik itu dalam hal keyakinan, budaya, agama, suku maupun pandangan hidup. Toleransi tidak disebutkan dalam kerjasama. Sekian dari kelompok kami. Ya, bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Jelas? Oke, kita berikan tepuk tangan kepada. Selanjutnya, kelompok 3 yang akan presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul toleransi. Langsung saja, jelaskan pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan pendapat, keyakinan, atau praktik. Yang kedua, mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Kebiasaan selalu berperilaku dan bersikap toleransi akan sangat membantu mempererat, meningkatkan kenyamanan, ketentraman, kerukunan, serta keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, tanpa harus mengalami adanya perbedaan yang bisa menjadi konflik dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu berikan contoh konkret perilaku toleransi. Apakah sudah cukup jelas dari presentasi kelompok kami? Ya, mungkin ada yang mau menanggapi lagi jawaban dari kelompok 3. Di sini memberikan tanggapan. Ya, silakan ini. Bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan sikap toleransi di kalangan generasi muda? Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sikap toleransi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pentingnya hidup dalam meningkatkan sikap toleransi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pentingnya hidup berdampingan. Pendidikan juga memberikan pemahaman mengenai budaya dan kepercayaan lain, sehingga mereka dapat mengapresiasi keanekaragaman tanpa prasangka. Selain itu, lingkungan pendidikan yang inklusif membantu siswa belajar. Hasil diskusi kelompok 3 tadi sudah cukup bagus dan memberikan tanggapan juga sudah sangat bagus
kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan materi tentang toleransi. Saya sebagai moderator dan teman saya yang dua ini akan membahas tentang materinya. Maka saya persilakan kepada teman saya, Anta. Yang pertama adalah jelaskan pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, agama dan budaya. Toleransi juga berarti kesabaran dan kemampuan untuk menerima perbedaan tanpa harus menimbulkan konflik atau permusuhan. Yang kedua adalah mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat karena untuk menghindari konflik, membangun harmonis, menghargai perbedaan, mengembangkan empati dan kerusuhan dan kekerasan. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya, Dan kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada. Berarti cukup ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Bagaimana ada yang mau berikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan, Kak ini berikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Baik, kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini adalah kita akan mengetahui apa itu toleransi beserta dampak negatif dan positifnya. Dengan toleransi juga kita dapat mencegah konflik, memupuk rasa persatuan dan mendukung kemajuan tanpa memandang perbedaan. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu yang akan memberikan sedikit penguatan ya atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, di mana toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam aspek agama, budaya, suku, bahasa maupun pandangan hidup. Pembelajaran tentang toleransi ini sangat penting untuk menciptakan harmoni, kerukunan, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, melalui toleransi, individu diajarkan untuk bersikap terbuka terhadap keragaman, menjunjung tinggi keadilan, dan memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai. Nah, toleransi ini bukan berarti menerima segala sesuatu tanpa kritis, melainkan menghormati keberadaan orang lain sambil tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai pribadi. Ya, dalam menerapkan sikap toleransi sangat mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif, mencegah konflik, dan memupuk rasa persatuan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, toleransi harus terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi landasan menuju masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Ya, itulah kesimpulan yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? menyenangkan, Bu. Di bagian mana yang sangat menyenangkan? Saat presentasi. Ya, selain presentasi ada lagi? Saat membaca Perhatian. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam Islam, di mana tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang pernikahan. Dan yang ketiga adalah hukum pernikahan dalam Islam. Sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita pulang, malam kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Istain, Yaman, Salaman. Assalamualaikum